wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Islam sungguh sangat istimewa. Ia betul-betul menanamkan keyakinan terhadap kaum muslimin, keyakinan yang mendasar, yaitu berupa keimanan dalam wujud tauhid. Maka kita dapati kalimat la ilaha illallah, ia adalah sebenar-benar kalimat iman. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah. Iman itu terdapat 70-an cabangnya. Yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan serendah-rendahnya adalah memungut kotoran atau gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang daripada keimanan. Begitulah hadis daripada Rasul SAW. Maka dari sini kita bisa memetik bahwasanya iman itu dengan setinggi-tingginya iman, yang kadar paling tinggi adalah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, baik secara lahir ataupun batin. Adapun tatkala iman itu sedang turun, maka minimal iman itu dapat diwujudkan dengan cara kita perhatian terhadap apa yang ada di sekitar kita, wujud rasa kita terhadap sesama kita ataupun hal yang di sekitar kita, seperti perhatian terhadap kotoran ataupun sesuatu yang mengganggu di jalanan, ataupun seperti kisahnya seorang lelaki yang memberikan air terhadap seekor anjing, sebagaimana kisahnya Rasulullah SAW, yaitu ketika seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, lalu ia sangat kehausan. Lalu laki-laki ini menemui sebuah sumur, dan ia turunlah ke dalamnya hingga ia bisa minum darinya. Kemudian lelaki ini keluarlah dari sumur tadi, dan tatkala keluar, tiba-tiba ia mendapati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, dan ia pun memakan atau menggigit tanah di mulutnya karena saking kehausan. Lalu lelaki ini berkata dalam dirinya, sungguh anjing ini mendapati kehausan sebagaimana rasa haus itu menghampiriku. Akhirnya lelaki ini pun turun lagi ke sumur itu tadi, turun kedua kalinya, dan ia pun mengambil air dari sumur tersebut dan dikumpulkannya ke dalam sepatu khuf. Lalu sepatu khuf itu dibawanya lagi dengan digigit di mulutnya. Akhirnya pun ia keluar dari sumur tersebut hingga ia memanjat keluar dan bertemu dengan anjing tadi, dan ia pun berikan air tersebut. Setelah memberikan air tersebut, ia pun bersyukur pada Allah, dan Allah pun mengampuninya. Lalu setelah mendengarkan kisah ini, para sahabat pun bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hanya karena seekor anjing ini kita bisa mendapatkan pahala? Atau dalam riwayat lain, apakah hanya karena hewan ini kita bisa memperoleh pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab dalam sabdanya, fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Di setiap hati yang lunak terdapat pahala. Begitulah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Maka inilah suatu nilai yang sangat agung yang mana kita apabila perhatian terhadap sekitar kita, lalu kita peduli sehingga kita bisa tergerak hati kita dan kita menggerakkan badan kita untuk bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi lingkungan kita, maka itu pun adalah suatu nilai keimanan yang kita wujudkan daripada tubuh kita. Kita lihat sekitar kita, kita perhatikan sekitar kita, kita merasa ada sesuatu yang harus dipenuhi, yang harus dibantu. Sehingga rasa peduli itu mewujudkan geraknya hati kita dan badan kita untuk bisa membantu, untuk bisa mengatasi suatu masalah. Dan akhirnya menimbulkan nilai yang iman dalam diri kita. Maka itu pun adalah suatu pahala sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka itulah nilai iman yang mungkin serendah-rendahnya dalam wujud tidak menegakkan kalimat tauhid, tapi dalam wujud perhatian dan kepedulian kita terhadap hal-hal yang remeh, hal-hal yang sederhana yang mungkin sering kita jumpai tetapi kita kurang perhatian. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam bishawab.